Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan apresiasi dalam peresmian replika Keraton Majapahit. Libur panjang akhir pekan, kawasan Puncak Bogor macet parah. Harga bahan pokok terus naik, pedagang berharap pemerintah melakukan intervensi hingga ke daerah. Juru parkir di sebuah minimarket, motornya sendiri. Halo, selamat pagi. Yes, selamat pagi juga untuk Anda semua yang baru saja bergabung bersama kami di Sinmo TV. Saatnya menyapa pagi, mengawal pagi hari Anda dengan sejumlah informasi terbaik dari berbagai penjuru tanah air. Dan pastinya saat saya dapat siaran lagi bersama Wira yang tentunya ada Emang Peti, kenapa? Kan kita harus berwarna-warni, Sel. Iya kan? Gimana? Wira kabarnya? Baik. Kabarnya baik banget, tapi sedikit agak terkejut karena berita pagi hari ini dipenuhi dengan berita-berita bahagia. Walaupun tadi sempat ada ulasan, ada dalam headline kita adalah maksud kami ada juru parkir di sebuah minimarket yang harus kehilangan motornya sendiri. Kok bisa begitu loh? Betul. Padahal kan seharusnya mereka ini juga harusnya sudah memahami lokasinya di sana. Ini kok bisa begitu loh? Saya nggak kebayang aja kalau ternyata motornya itu juga masih nyicil gitu loh, belum lunas gitu kan. Padahal dia tadinya aja. mau ke toilet, pas selesai dari toilet melihat di parkir tidak ada motornya dan dia langsung panik. Sally kok tahu ya? Kan sudah lihat dari berita-berita sebelumnya, udah viral juga soalnya berita Oh, udah ini. viral. Iya, Aku pikir dari CCTV-nya juga. Dan tak hanya itu, ya, ada juga ada soal bahan pangan pokok yang saat ini cukup meningkat, harga bahan pokok. Harganya dikabarkan ini juga memiliki fluktuatif di beberapa daerah ya. Di Jakarta sendiri kabarnya harga kebutuhan pokok ini juga ada beberapa yang naik tapi juga ada yang stabil seperti itu. Dan ini ada beberapa statement yang juga disampaikan dan harapannya adalah nantinya pemerintah bisa melakukan kerja gercep saset buat gitu ya, yang tentunya bisa menurunkan harga komoditas bahan pokok kita. Saya Wira Ananta. Saya Sally Sregar. Inilah Menyapa Pagi selengkapnya. Iya, Sally dan juga pemirsa, ini ada kabar dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengapresiasi ide dan juga gagasan dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono. Dan apresiasi ini diberikan pasca peresmian replika Istana Majapahit yang ada di Jakarta kabarnya. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan jika apa yang sudah dilakukan Hendro Priyono merupakan sebuah inisiatif yang sangat luar biasa. Bisa dikatakan jika momen ini menjadi lebih spesial, lantaran bertepatan dengan hari ulang tahun Hendro Priyono. Diketahui pula jika pembangunan replika Istana Majapahit yang berada di Jakarta tersebut sebagai bagian dari upaya untuk melestarikan budaya dan warisan tanah air. Prabowo juga menambahkan jika upaya ini untuk melestarikan budaya dan warisan tanah air yang memang mengalami sejumlah tantangan serius. Menurut Prabowo sangat penting bagi kita sebagai putra-putri bangsa untuk melestarikan budaya sendiri yang begitu kaya dan divergen. Prabowo juga menambahkan jika kebudayaan adalah sebuah kekuatan identitas bangsa yang bukan hanya memperlihatkan nilai adiluhur bangsa, namun juga sebagai daya tarik yang dapat menghasilkan nilai tambah sebuah negara. Pada kesempatan tersebut, tampak Prabowo turut menandatangani prasasti untuk Keraton Majapahit yang bertuliskan replika Keraton Majapahit Jakarta, yang juga merupakan bentuk gelombang kebangkitan bangsa Indonesia di bidang kebudayaan nasional. Adapun replika Keraton Majapahit ini dibangun seperti aslinya dengan skala yang lebih mini. Dalam kesempatan tersebut tampak dihadiri sejumlah tamu seperti diantaranya Purnawirawan TNI dan pejabat seperti Tri Sutrisno, Agung Gumelar, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menkominfo Budi Ari, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo,
KSP Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, serta Ketua LVRI Letjen TNI Purnawirawan HBL Manteri. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Ya seru banget ya kalau kita lihat ada replika Istana Keraton Majapahit. Majapahit. Gitu kan. Kalau sebagai gambaran aja nih pemirsa, bagi Anda yang mungkin belum tahu atau mungkin Sally belum pernah datang ke Surabaya, di kawasan, maksud kami di kota ya, di kota atau Kabupaten Mojokerto, di Jawa Timur tepatnya, ini dekat kampung halaman saya. Ini di sana itu memang ada Istana Majapahit begitu, dan bisa dikatakan Istana Majapahit ini emang gede banget, luas banget, ada pemandiannya, lalu ada tempat istirahat dari sang ratu sendiri begitu kan. Dan ya bisa dikatakan ini adalah salah satu tempat yang sakral di Jawa Timur lalu diadopsi di Jakarta karena harapannya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Badan Intelijen Negara BIN ya, ini Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono yang menegaskan bahwa langkah ini tuh sebenarnya dilakukan supaya anak-anak muda, milenial, masyarakat pada umumnya ini bisa lebih mengenal Betul-betul, gitu kan. dan Saya belum tahu kan? Iya, ini juga baru tahu nih dari Wira juga, dan ternyata ini juga untuk melestarikan budaya kita ya Wira ya, agar tidak stop di sini aja, jadi bisa melestarikan untuk generasi yang mendatang. Iya benar-benar. Jadi nggak cuman dirasain nih sama Yes. teman-teman dari ya generasi baby boomers atau mungkin mentok di millennials ya, tapi sampai generasi alpha, sampai generasi Z itu bisa tahu nih Betul. Istana Majapahit. Oke, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Sally, ada apa? Ada Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko merasa heran atas isu jumlah pos kementerian di Kabinet Prabowo Gibran yang akan bertambah. Ya betul sekali Sally, Dasko ini menyebut bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto hingga saat ini masih fokus merancang program yang dijanjikan ya selama kampanye. Beredarnya isu Prabowo Subianto disebut akan menambah jumlah kementerian menjadi 40 dari total kementerian saat ini. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengaku bingung atas isu jumlah pos kementerian di Kabinet Prabowo Gibran yang akan bertambah. Dasko mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto masih berfokus untuk merancang program-program yang telah dijanjikan selama kampanye di Pilpres 2024. Ia menegaskan nama-nama kementerian yang akan hadir pada Kabinet Prabowo Gibran masih belum ada. Lebih lanjut, Dasko pun menanggapi isu yang beredar tersebut sebagai sebuah aspirasi. Nah itu juga saya juga bingung bahwa kemudian ya saya pikir itu mungkin juga sebuah masukan, aspirasi, karena yang beredar ada penambahan kementerian ini itu, tetapi sampai dengan saat ini Pak Prabowo masih fokus justru untuk merancang janji program yang dijanjikan dalam kampanye. Nah itu untuk nomenklatur kementerian itu belum ada. Bang, berarti sebagai kapasitas Ketua DPR ini kan kalau untuk menambah nomenklatur juga harus merevisi UU 39 2008 untuk kepentingan negara. Ini berarti dari DPR juga belum ada. Nah, justru kan belum ada, makanya saya bingung itu loh. Ini ya kita anggap aja itulah aspirasi, masukan gitu. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Ini penasaran ya, Ya, kira-kira betul, Wira. siapa ya yang Menyebarkan ngebocorin isu sampai ini ya. ini ya Betul, gitu. betul. Karena kabarnya nih Pak Menhan kita, Pak Prabowo ini kan sebenarnya masih membuka kesempatan Betul. ini gitu kan Sel. Tapi ya seperti kita ketahui sendiri bahwa memang tiba-tiba ada kabar yang menyeruak sehingga banyak sekali partai-partai yang pada akhirnya mendekat untuk bisa bergabung membangun cita-cita bangsa. Tapi pertanyaannya kemarin-kemarin kan ada tuh yang bilang katanya nggak mau gabung. Kok tiba-tiba gabung? Sally pasti tahu kan jawabannya apa? Wira, Hah? gimana aja? Loh, makanya aku tanya sama kamu Wira aja deh yang Sally. jawab kali ya. Tapi Wira dan pemirsa, memang Habibur Rahman juga menyetujui kalau misalkan ada penambahan pos kabinet dari menteri, karena memang katanya nih kan Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan di Bener. depannya. Jadi kalau misalkan ditambahkan, katanya ini juga bagus untuk memajukan Indonesia lagi ke depannya. Dan ini juga sekali lagi ya ini masih sifatnya usulan Yes. gitu kan. Kita nggak belum tahu kan Betul. ke depannya seperti apa karena Prabowo Subianto sendiri ini kabarnya juga akan dilantik di bulan Oktober nanti Betul begitu. Jadi ya sekali lagi apapun kabarnya ya sudahlah ya. Apapun yang terbaik untuk bangsa ini, ayo kita diskusikan, kita rampungkan bersama, nggak usah pakai berantem-berantem. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Ada Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko yang menyebut bahwa beberapa nama yang akan maju di Pilgub DKI Jakarta 2023 sebagai pejabat gubernur ya atau gubernur ini sudah dikantongi oleh Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Dan Dasko mengatakan nama-nama tersebut akan dibahas di dalam rapat Partai Koalisi Indonesia Maju. Ikut nggak bahasannya? Ketua DPP Harian Partai Gerindra Dasko mengungkapkan, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengantongi nama-nama yang nantinya akan maju pada Pilgub DKI Jakarta 2024. Dasko mengatakan, ada dua opsi yang nantinya akan dibahas pada rapat Koalisi Indonesia Maju. Dirinya menyebut dua opsi tersebut ialah dari koalisi dan dari Partai Gerindra. Namun, untuk nama-nama yang telah dikantongi, Dasko masih enggan menyebutkan kapan nama itu diumumkan. Ia menyampaikan, pengumuman nama yang sudah dipersiapkan akan diumumkan pada bulan Juni mendatang. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, mekanisme untuk nama yang nantinya muncul di Pilgub Daerah Khusus Jakarta merupakan hak prerogatif dari Dewan Pembina Gerindra. Jadi begini, kalau kita ngomong soal Pilkada DKI, insya Allah nama yang akan maju itu sudah ada di kantong Pak Prabowo. Yang kemudian ada dua opsi. Dua opsi itu salah satunya itu pasti ada kader Gerindra, baik menjadi gubernur atau wakil gubernur. Dan itu akan dibawa ke dalam rapat koalisi. Demikian. Tapi bisa dibocorkan. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Dari partai koalisi lainnya berarti ya Pak? Ya. Bang Dasko, abang kan tadi nyinggung kalau ini hasil kompromi sama Koalisi Indonesia Maju ya. Berarti dinamika politik di Pilkada DKI ini koalisinya akan tetap bersama-sama Kim, Bang? Ya sepertinya begitu. Pimpinan Partai Gerindra, Bacagub Jakarta, Banten, dan Jawa, Banten. kira-kira siapa ya Pak? Banten Jabar. Untuk Bacagub. masih rahasia. Ya kalau di Gerindra itu kewenangan menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk penyusunan personalia pengurus, kemudian pencalonan kepala daerah, presiden, wakil presiden, itu ada juga hak prerogatifnya dari ketua dan pembina. Nah sehingga mekanisme itu bisa dari bawah, tapi kemudian keputusan ada di tangan ketua dan pembina. Demikian. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sel, Ya. kebayang nggak sih kalau seumpamanya next ini daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta? Ya, karena ini juga akan ini ya, nyatanya kan Jakarta akan tidak jadi lagi ibu kota dan akan dipindahkan ke Kalimantan. Memang udah banyak sekali yang pro dan kontra akan hal ini ya Wira ya. Dan kita masih menantikan nih kira-kira ke depannya seperti apa, karena walaupun mungkin daerah khusus Jakarta ini Ya. bukan lagi pusat pemerintahan ya Sel, karena pusat pemerintahan kita nanti akan pindah ke Dipindahkan. ibu kota Nusantara di Penajam Pasir, Kalimantan Timur seperti itu. Tapi kita sangat-sangat berharap sekali bahwa nantinya Yes. ibu kota atau mantan ibu kota atau daerah khusus Jakarta ini nantinya ini masih tetap menjadi pusat perekonomian Indonesia. At least ya kita di sini tetap pasti berharap ya akan ada berbagai aturan-aturan yang jelas, regulasi yang jelas, karena kemarin-kemarin sempat ada yang mengatakan, aduh kalau bisa dong wali kotanya dipilih sama rakyat. Oh, iya, Nah, betul. Nah ini hal-hal ini masih digodok, dan seperti apa nanti kelanjutannya kita nantikan, kita rampungkan bersama-sama kira-kira seperti apa sih hasil akhirnya Betul seperti sekali. itu. Dan ini selanjutnya Wira dan pemirsa, ada Partai Gerindra Ya. DKI Jakarta mengusulkan 4 nama ke DPP Gerindra untuk diusung sebagai calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Ya betul sekali Sally, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ini mengatakan pertimbangan untuk keempat dari nama tersebut ini dilihat dari berbagai unsur. Gibran menang 46,67% di DKI Jakarta. Kemudian juga Pileg, alhamdulillah. Kemudian juga Pilkada kami laporkan. Sebetulnya kami tidak ingin mengusulkan, kami serahkan kepada pimpinan partai. Namun karena diminta untuk tetap mengusulkan, kami mengusulkan 4 nama ya. Ada Mbak Sarah Rahayu Sarfati, ada Mas Budi Jiwandono, ada Wakil DPRD Mbak Rani Maulani, dan saya sendiri Ketua DPD Ahmad Riza Patria. Jadi kami usulkan 4. Dan mungkin akan berkembang. Dan banyak lagi kader-kader Partai Gerindra yang siap menjadi pimpinan, ya gubernur, wakil gubernur, Ya, Wira dan Ada bocoran pemirsa. nggak sih siapa bacagubnya? Nah, ini tadi sudah ada 4 ya. Tadi Siapa tuh? ada 2 keponakan dari Prabowo, yaitu Rahayu Saraswati, ada Budi Jiwandono, ini juga ada Rani Maulani.
Rani Maulani. Yes, dan yang juga ada Riza Patria sendiri yang akan diusung menjadi Gubernur Jakarta. Dan sekali lagi ya, warna-warni dari daerah khusus Jakarta ini nantinya pastinya akan menjadikan tolak ukur pembangunan Indonesia karena kita ketahui sendiri walaupun mungkin bukan lagi jadi ibu kota negara Republik Indonesia, tetapi yang jelas Jakarta ini masih bisa dikatakan sebagai pusat perekonomian. Jadi segala macam yang berhubungan dengan birokrasi, manajemen kedaerahannya itu pasti akan menjadi tolak ukur daerah-daerah Betul. lain Dan pastinya gitu. apapun yang dipilih oleh partai politik ini adalah kandidat terbaik ya Wira, Betul. dan ini akan memajukan daerah-daerah masing-masing untuk lebih baik lagi pastinya. Yes. Oke, kita masih membahas mengenai daerah khusus Jakarta pemirsa. Ini ada DPD Partai Gerindra Jakarta yang kabarnya juga menggelar acara halal bihalal serta santunan anak yatim piatu di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam acara tersebut terlihat PAC Partai Gerindra berharap dengan adanya acara halal bihalal, Partai Gerindra tetap kompak. Dan berikut laporan jurnalis Simpo TV Farizal. Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Gerindra Jakarta menggelar halal bihalal serta santunan yatim piatu di Tavia Heritage Hotel, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada 9 Mei 2024. Acara ini digelar sebagai bentuk silaturahmi dan tasyakuran serta memberikan santunan kepada 200 anak yatim piatu. Dan dalam rangka syukuran atas terpilihnya Ketum Partai Gerindra sebagai Presiden terpilih Prabowo Subianto. Acara tersebut dimeriahkan langsung oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko dan Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria dan Sekretaris DPD Partai Gerindra Jakarta Rani Mauliani serta ribuan kader Partai Gerindra. Dari Jakarta, tim liputan Simpo TV melaporkan. Oke, kalau tadi ada jurnalis kita Simpo TV, ada Farizal yang juga sudah datang ke lokasi dan tampaknya akrab sekali ya sama ibu-ibunya seperti itu. Itu tampaknya akan jadi followers potensial untuk seorang Farizal. Kita bergeser masih tetap ke acara halal bihalal DPD Gerindra yang baru saja dihelat ini sore tadi. Maksud kami sore kemarin ya, sejumlah tanggapan ini juga disampaikan oleh sejumlah pengamat. Ya berikut ini adalah tanggapan dan harapan pengamat politik Citra Institute Evriza yang juga kami rekam sebelumnya untuk Anda. Halal bihalal Partai Gerindra ini pada dasarnya adalah suatu hal yang menarik dan tentu bukan sekedar halal bihalal, bukan sekedar euforia karena kemenangan Partai Gerindra yang berhasil menjadikan Pak Prabowo bukan hanya sebagai capres semata, tapi ia sudah terpilih menjadi presiden dan tentu didampingi oleh wakil presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka yang tinggal menunggu kemungkinan besar proses pelantikannya. Lalu apa yang menarik dari semestinya halal bihalal tersebut? Dalam hal ini yang paling menarik ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana Gerindra mempersiapkan maupun pemerintahan ini 5 tahun ke depan. Berbicara 5 tahun ke depan tentunya ini adalah tantangan Partai Gerindra karena Partai Gerindra bukanlah partai yang memimpin Republik ini dengan peringkat pertama. Namun jelas bahwa menurut data atau berdasarkan data dan fakta di lapangan, Partai Gerindra ini selalu mengalami kenaikan signifikan dari suaranya di pemilihan legislatif. Dari awal, yaitu 2009, 4,64%, kemudian 2014 menjadi 11,81%, kemudian 2019 menjadi 12,31%, dan kemudian 2024 13,23%. Artinya dari hal tersebut memang yang paling cukup mengejutkan, cukup fenomenal yaitu kenaikan pada 2009 menuju 2014 sebesar 7,13%. Sementara 2024 dan 2019 ada kenaikan tapi jumlahnya masih di bawah 1%. 2019 sebesar 0,54%, sedangkan 2024 adalah 0,92%. Nah, peringkat Partai Gerindra inilah yang ketiga yang harus benar-benar menjadi perhatian. Bagaimana Partai Gerindra memprioritaskan
menjaga dan mengusahakan seluruh program pemerintah, seluruh keputusan maupun kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintahan Prabowo dan Gibran ini dapat diterima, dapat dijalankan, dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Oke, kalau ngelihat Bang Efriza, terlepas apapun statement yang juga sudah disampaikan pada kemarin ya yang kami rekam sebelumnya ini, saya jujur ini lebih terfokus kepada Shell-nya nih, seru banget ya. Karena Shell-nya tuh ini banget berasa Kenapa di tuh? winter begitu ya kan. Seru Dan- aja kalau Bang Efriza lihat mungkin tayangan kita ini saya jadi ingat mantan bos saya dulu sebelumnya yang sekarang di TV di kawasan Tendean itu gitu kan. Oke, Gitu. dan pastinya Vira dan pemirsa acara Halal Bihalal yang diselenggarakan oleh DPD Partai Gerindra Jakarta ini Yes. diharapkan dapat mengembangkan daerah-daerah untuk lebih baik lagi, dan pastinya Benar. juga para pejabat juga lebih harmonis lagi. Lebih untuk- harmonis, ya, lebih guyup lagi, rekonsiliasi ini bisa terwujud. Betul. Seperti tadi yang dikatakan Sally, dan harapan yang paling pasti adalah ya sekali lagi di tahun yang baru ini dan kepemimpinan yang baru, semoga saja Indonesia semakin maju dengan Betul. banyaknya peluang-peluang yang baru juga. Ya. Gitu. Dan pastinya pemirsa, kami akan menghadirkan Mhm. berita-berita yang hangat tetap di Menyapa Pagi Simpo TV. Kami balik setelah yang satu ini. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya gak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Terima kasih Anda masih bersama-sama kami dalam program Menyapa Pagi Sinpo TV. Selamat pagi juga bagi Anda yang baru saja bergabung Betul. bersama kami. Semoga Anda selalu dalam kondisi yang sehat. Amin. betul. Semangat kayak kita ya, Yes. walaupun mungkin kemarin Anda belum sempat liburan karena harus bekerja seperti itu, khususnya mungkin di sektor kesehatan, keamanan, perbankan. Dan- Perbankan libur ya? Perbankan Dan libur. seperti kita masih Atau mungkin kalau kita di masuk ya, media, Wira, ya? kita masih masuk karena Yes. kita shifting kan pemirsa. Tapi apapun keadaan yang Anda alami sekarang, semoga saja Anda selalu happy. Betul sekali. Ini selanjutnya ada berita soal Joko Widodo Betul. yang bertolak menuju Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat pada Rabu 8 Mei 2024 dalam rangka kunjungan kerja. Ya betul sekali Sally ya, melalui pengkalan TNI Angkatan Udara yang ada di kawasan Senjaja. Senjaya. Yes. Kepala negara ini lepas landas dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI Angkatan Udara. Presiden Joko Widodo meninjau langsung stok dan harga sejumlah bahan pangan yang ada di Pasar Baru, Karawang, Jawa Barat pada 8 Mei 2024. Jokowi didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau fluktuasi harga komoditas pangan di Pasar Baru, Karawang. Usai kunjungan, Presiden Joko Widodo sampaikan harga sejumlah bahan pokok di pasar masih dalam keadaan baik. Harga bawang merah, cabai hingga beras terbilang aman dan turun. Jokowi juga memastikan pemerintah sudah mengantisipasi cadangan bahan pokok jelang kemarau. Jadi kita cek untuk harga-harga utamanya cabai, beras, bawang putih, bawang merah, semuanya kondisinya sudah turun. Yang pertama bawang merah di angka 45.000. Bawang putih tadi berapa? 38.000 sampai 40.000. Kemudian beras banyak memang sudah meludak, beras lokal dengan harga 12.000 sampai 13.000. Ya, saya kira ya harganya baik. Ya artinya dari angka inflasi juga akan turun kan di bulan yang kemarin. Ya. Kalau stoknya gimana Pak? Terutama menjelang ini Pak, musim kemarau, antisipasinya gimana? Kan ini udah masuk musim kemarau. Kalau stok di Bulog sendiri sekarang ada 1,6 juta. Yang biasanya kita stok itu hanya maksimal itu biasanya hanya 1,2 atau yang sering itu malah di bawah 1,2. 900.000 rata-rata stok kita ini 1,6 stok di Bulog. Coba dicek ke Bulog. Bener nggak 1,6?
Berarti aman ya Pak, belum musim kemarau. Ya baik, baik. Tapi apapun untuk kemarau ini kita telah mengantisipasi dengan membuat sumur-sumur pompa di titik-titik yang kemungkinan sudah kita hitung akan kekurangan air. Terutama di titik-titik yang berkaitan dengan pertanian, dengan beras. Sudah dimulai oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian PU. Selain meninjau fluktuasi harga sembako, di sela kunjungannya Presiden Joko Widodo juga menyempatkan diri untuk berbincang dan memberikan bantuan untuk para pedagang UMKM yang ada di sekitar pasar. Alhamdulillah dapat bantuan 1.200.000 dari Bapak Jokowi. Langsung diberikan atau gimana? Iya langsung diberikan sama Bapak Jokowi. Gimana tanggapan Ibu setelah mendapat itu? Alhamdulillah gitu, maksudnya tuh Pak Jokowi ada pedulinya sama masyarakat kecil, bisa ngebantu UMKM yang kecil-kecil gitu. Jadi nyangka nggak Bu? Nyangka nggak Bapak bakal kesini Bu? Nggak nyangka sih, soalnya ya aku pikir nggak akan belok ke sini ke tempat aku gitu. Ibu jualan apa ini? Nasi uduk. Setiap hari di sini pasar ini? Iya, tiap hari. Kunjungan kerja Presiden ke Karawang dalam rangka meresmikan modeling budidaya ikan nila salin yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan di kawasan Karawang. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Ya Wira, dalam pemirsa memang kunjungan kerja dari Jokowi ini juga untuk meninjau harga bahan pangan pokok yang memang saat ini melonjak cukup tinggi, termasuk dari harga bawang merah, bawang putih, cabai juga meningkat nih Wira. Ya, tapi Anda pemirsa nggak perlu khawatir karena sekali lagi Presiden Jokowi ini sudah melakukan intervensi, melakukan pemantauan secara langsung, baik itu melalui menteri, melalui SKPD di daerah-daerah, melalui gubernur ataupun wali kota, bupati, begitu memastikan agar selama pemerintahannya dan selama ini nantinya bergulir gitu, kondisinya tetap stabil, begitu kan? Karena pemerintah melalui Menteri Perdagangan juga terus mengintervensi agar nantinya kenaikan harga yang dikhawatirkan sama emak-emak dan bapak-bapak ini pastinya ini juga bisa tertangani dengan baik ya. Ini kita pasti, kalau tadi kita bicara tentang bagaimana pada akhirnya kenaikan harga bahan pokok yang pada akhirnya ini langsung diintervensi sama pemerintah pusat, ini kita bicara tentang liburan nih ya. Karena kabarnya kenaikan Yesus Kristus yang sekaligus libur panjang akhir pekan hari ini kemarin dan lusa ini dimanfaatkan oleh warga untuk melakukan berbagai kegiatan termasuk diantaranya dari rekreasi ke kawasan wisata, Sally. Dan jalur menuju kawasan puncak di Simpang Gadok Bogor dibanjiri pengunjung pada Kamis siang. Dan untuk mengurai arus kendaraan, polisi memberlakukan sistem ganjil genap menuju kawasan tersebut. Peningkatan volume kendaraan ke arah puncak, tepatnya di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai terjadi. Di hari pertama libur panjang, kawasan wisata puncak terus dibanjiri pengunjung. Padatnya kendaraan yang mengular sejak gerbang tol Ciawi menuju puncak, membuat antrian panjang tak terhindarkan hingga sepanjang kawasan Ciawi. Arus lalu lintas didominasi kendaraan pribadi serta iring-iringan bus pariwisata. Sementara untuk mengantisipasi tingginya volume kendaraan, Polres Bogor menerapkan rekayasa lalu lintas, sistem ganjil genap nomor kendaraan, dan memperlakukan sistem satu arah situasional. Hal itu dilakukan saat libur kenaikan Yesus Kristus sejak Rabu malam hingga Minggu esok. Baik, jadi terima kasih kami jelaskan untuk pagi hari ini di hari Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024 bertepatan dengan long weekend masa libur nasional kenaikan Isa Al-Masih untuk kawasan wisata jalur puncak. Semenjak tadi pagi kami dari Satlantas Polres Bogor sudah mengantisipasi dengan melaksanakan yang pertama yaitu penerapan sistem ganjil genap yang kami laksanakan semenjak tadi pagi mulai pukul 06.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian kami buka jalur kontraflow dari keluar exit tol Ciawi sampai dengan kilometer 46.400 yang mana kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke arah Ciawi ataupun Sukabumi tidak terhambat manakala ada antrian kendaraan yang akan menuju kawasan wisata puncak. Rekayasa lalu lintas dilakukan karena banyaknya warga yang memanfaatkan libur panjang akhir pekan dan cuti bersama dan bertepatan dengan hari kenaikan Yesus Kristus. Dari Kabupaten Bogor, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sally ada rencana untuk ke puncak juga hari ini? Aduh, enggak deh, karena puncak tuh setiap tahunnya tuh ramai selalu di Wira. Jadi kayaknya menghabiskan waktu saja. Mau liburan, kenaikan Yesus Kristus, Natal, Lebaran Idul Fitri.
Fitri, Imlek, kayaknya nggak pernah ada ininya, nggak pernah ada matinya gitu ya. Tapi sekali berdiam lagi saja di Jakarta. kita di Jakarta aja, Betul. kita happy-happy aja di Jakarta. Udah nggak usah bikin macet di Jakarta aja, kumpul bareng keluarga, ya Betul kan? sekali. Yang benar. Nah, Sel, kita masih ngomongin tentang liburan, di mana libur kenaikan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang diikuti dengan cuti bersama pada momen akhir pekan ini membuat volume penumpang kereta api jarak jauh dari stasiun Gambir dan juga Pasar Senen Jakarta ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Dan Wira dan pemirsa, ini sekitar 115.000 tiket telah dipesan untuk periode keberangkatan mulai dari tanggal 8 hingga 12 Mei 2024. Dan manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta menyampaikan pada momen libur panjang ini akan menambah perjalanan kereta api. Wah, ditambah terus, tapi kapan kita liburnya ya, Sel? Betul. Tampak ramainya penumpang memadati stasiun Gambir dan stasiun Senen dalam memanfaatkan menikmati libur panjang, peringatan hari kenaikan Yesus Kristus dan cuti bersama. Momen long weekend ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menikmati liburan bersama keluarga dan kerabat. Sekitar 115.000 tiket lebih telah dipesan untuk periode keberangkatan pada tanggal 8 Mei hingga 12 Mei 2024. Manajer Humas Daob 1 Jakarta, Iksvan Hedri Winto, menyampaikan akan ada penambahan frekuensi perjalanan kereta api guna pengantisipasi peningkatan volume pelanggan pada libur panjang akhir pekan. Libur panjang Hari Besar Nasional Kenaikan Yesus Kristus ditambah cuti bersama, volume penumpang keberangkatan dari Daob 1 Jakarta mengalami peningkatan 2 kali lipat dibanding hari biasa. Masa libur panjang mulai dari 8 sampai dengan 12 Mei 2024 ada sekira 115.000 tiket telah terjual. Dengan rincian 57.500 penumpang berangkat dari stasiun besar Pasar Senen dengan jumlah perjalanan sebanyak 31 kereta api jarak jauh. Kemudian 37.100 penumpang berangkat dari stasiun besar Gambir dengan perjalanan 33 kereta api KA jarak jauh. Untuk pantauan hari ini, Kamis 9 Mei 2024 pada pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat, volume penumpang untuk keberangkatan dari Daob 1 Jakarta ada sekira 34.000, di mana berangkat dari stasiun besar Pasar Senen sebanyak 17.000, dari stasiun besar Gambir sebanyak 12.000, dan stasiun lainnya wilayah Daob 1 Jakarta sebanyak 5.000. Jika dibandingkan dengan rata-rata penumpang hari biasa, Iksvan menuturkan jumlah keberangkatan mulai hari ini dan beberapa hari ke depan alami peningkatan lebih dari 2 kali lipat. Sejauh ini rute favorit masyarakat pada periode long weekend tersebut adalah Jakarta, Surabaya, Jakarta Solo, Jakarta Malang, dan relasi lainnya. Dari Jakarta, Sinpo TV melaporkan. THR kamu masih ada nggak sih, Sal? Kenapa, Wira? THR kamu masih ada nggak sih? Waduh, jangan ini THR dong, Wira. Karena kan ini KAI kan ini ngasih tambahan jalur perjalanan gitu loh. Gak menutup kemungkinan kan, bukan hanya KAI tapi juga banyak banget maskapai yang nambah extra flight untuk terbang ke berbagai destinasi gitu kan. Sayang aja kalau nggak Ya, memang dimanfaatin. Wira dan pemirsa, kenapa nih selalu kereta api yang selalu naik lonjakannya? Karena memang kereta api ini adalah salah satu transportasi yang Bener. diminati oleh masyarakat karena dengan harganya yang murah dan Bener. nyaman juga. Jadi masyarakat memakai kereta api sebagai moda transportasi. Karena ya. kabarnya Sel, orang kalau jalan-jalan pakai kereta api itu ya tuh? cuman 30% aja perjalanan, Oke, sisanya oke. mengenang-kenangan. Aduh, begitu kan. kenangan Gitu. apa tuh, Wira, Nah memang? itu dia kenangan apa? Kenangan cicilan kayak atau apa segala macam. Kita beralih ke informasi Oke. lainnya. Ini kita saya bingung, Sally harus menceritakan berita ini seperti apa. Tapi yang jelas ini ada kabar di mana terduga pelaku pemalakan terhadap sopir truk ya yang terjadi di kawasan Daan Mogot, ini Simpang Semanggi ya, Jakarta Barat. Ini ditangkap petugas Polsek Kalideres. Nah, seperti apa tuh? Dan sebelumnya Wira dan pemirsa, ini aksi dugaan pemalakan yang dilakukan seorang pemuda tersebut viral di media sosial. Dari video yang diunggah oleh akun @infonegeri ini memperlihatkan aksi dugaan pemerasan yang dilakukan seorang pemuda terhadap supir truk yang terjadi di Jalan Daan Mogot Kalideres Simpang Semanan, Jakarta Barat.
Dalam rekaman tersebut terlihat seorang pemuda berpakaian kaos sweater hitam mendekati supir dump truck yang sedang berhenti di pinggir jalan. Pelaku kemudian meminta uang sebesar Rp2.000 hingga Rp20.000 dengan cara memaksa bahkan melayangkan nada ancaman. Video tersebut kemudian viral di jagat media sosial. Berbekal rekaman tersebut, unit reskrim Polsek Kalideres bergerak cepat menangkap pelaku. Modus yang digunakan pelaku yakni mencari sasarannya, para supir truk yang berhenti di pinggir jalan untuk memeriksa kendaraannya dengan dalih guna membayar keamanan dan uang parkir. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijebloskan ke jeruji besi Polsek Kalideres dengan jeratan pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Dari Jakarta Barat, tim Sinpo TV melaporkan. Sel, punya pengalaman nggak sih dipalakin begitu? Nah itu Wira, aku juga punya pengalaman karena memang waktu itu pernah ke salah satu minimarket dan ternyata tidak bayar karena memang waktu itu tidak ada Memang ada uang tulisannya receh. gratis kan? Iya, dan Gitu, mereka heeh. memaksa dan akhirnya malah mengeluarkan kata-kata kasar dan ini sangat disayangkan sekali memang Wira ini terjadi lagi. Harusnya kalau aku jadi kamu, aku akan ajakin dia TikTokan bareng sih, Sel. Kenapa memang itu Iya Wira? kan? Daripada dia mengumpat Iya kan lebih sih. baik energinya dihabiskan untuk TikTokan. Betul, Followers betul. nambah, makin seru gitu kan ya. Tapi siap-siap aja ntar dikejar sama polisi gitu kan. Betul, dan Tapi pasti sekali ini lagi apa yang juga dilakukan oleh kepolisian Yes. kita, pihak pemerintah daerah khusus Jakarta ini semoga saja ini didukung oleh masyarakat juga yang harapannya ayo jangan cuma pemerintahnya aja, yang cuma aparat kepolisiannya aja, tapi kita sebagai masyarakat juga ikut mengawasi kondisi ini agar nggak kejadian lagi dan lagi begitu. Oh ya, dan, Oke. dan pastinya berita-berita yang hangat dan menarik Yes. akan kami hadirkan setelah jeda. bersama Kami balik setelah yang satu ini pemirsa, tetaplah bersama kami di Menyala Pagi Sinpo Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Terima kasih Anda masih bersama-sama kami dalam program Menyapa Pagi Sinpo TV. Selamat pagi juga bagi Anda yang mungkin saat ini sedang menyaksikan kita melalui YouTube channel kita @sinpo.tv. Jangan lupa dong ya, klik like, comment, share ke kawan-kawan Anda, ke kerabat Anda agar ya kita bisa lebih dekat dengan Anda, begitu kan. Pemirsa juga bisa follow Instagram kita kalau Apa belum ada itu? masukan dan Oh, atau boleh kita mau lebih banget. dekat lagi boleh Atau mungkin ada silakan. berita-berita menarik Yes. atau informasi penting yang mungkin Anda bisa bagikan dari daerah Anda, silahkan loh. Atau mungkin di daerah saya Sel ternyata ini belum bisa nangkep siarannya Sinpo TV. Boleh banget kasih Yes. tahu ke kita supaya kita juga nanti bisa semakin dekat dengan Anda. Oke, Wira dan pemirsa, ini ada berita juga yaitu kenaikan harga bahan pangan di sejumlah daerah dikabarkan cukup fluktuatif. Benar banget. Dan mereka Wira berharap kenaikan harga bahan pangan terus dipantau agar harga di pasaran dapat stabil. Dan pemirsa, ini berikut kutipan wawancara yang juga sudah kami rekam sebelumnya bersama dengan salah satu pemilik restoran makanan, dan berikut selengkapnya untuk Anda. Tanggapan tentang harga komoditas yang naik ya, kayaknya semua bahan-bahan sembako atau yang lainnya itu memang mengalami kenaikan semua. Kadang itu kita sebagai masyarakat atau pedagang itu juga bingung mau menaikkan harga, tapi penjualan kita juga semakin menurun. Jadi kadang itu kita bertahan dengan harga lama. Kalau saya pribadi untuk menaikkan harga enggak ya, jadi kita sudah menghitung berapa sih keuntungan kita. Jadi tapi biasanya misalnya untung 100%, untuk kita jadi 50%. Tapi yang disayangkan kadang sudah harga sembako naik, semua naik, tapi penjualan kita semakin menurun. Itu yang bikin kita semakin agak kelabakan ya sebagai pedagang. Pesan-pesan untuk pemerintah, kayaknya pemerintah juga harus bisa menyimbangi gimana kebutuhan masyarakat untuk penyimpanan bahan-bahan. Jadi jangan sampai bahan-bahan yang dibutuhkan masyarakat itu hilang di pasaran, jadi harganya semakin naik. Sebenarnya bisa mencukupi kalau pemerintah sendiri
mengadministrasi cara penyimpanan juga iya, atau antara pedagang itu enggak apa ya, cukup misalnya dari desa ke kota itu hanya satu tangan. Kadang kan kebanyakan dari kita ini berpindah-pindah tangan. Nah, itu yang bikin harga semakin naik semakin naik. Boleh lah ya kalau udah menyampaikan aspirasi mungkin kirim 10-20 bungkus nasi Padang begitu ya kan ke Geraha Senata Sinpo TV begitu kan. Apalagi kalau siarannya pagi buta seperti ini kan kita menyapa biar lebih semangat gitu ya untuk Yes. Uni Riza gitu kan di Surabaya sana. Ya, Oke. pastinya dari Oh, yang gitu. tadi berita harga pangan yang naik, kita berharap juga ya Wira dan Apa tuh? pemirsa untuk lebih stabil lagi harganya Mhm. agar masyarakat juga dapat tenang untuk masaknya juga tidak kepikiran dan anak kos juga nih tidak khawatir akan Kamu hal nyindir itu. saya maksudnya. Oke, Aduh. kita beralih ke informasi Oke, lain lanjut, ya. Wira. Ya, pemirsa ini ada belakangan ya berita viral di mana di media sosial ini terkait kondisi kesehatan para dokter spesialis yang bisa dikatakan ini sedang menjalani pendidikan dan mengalami depresi. Betul sekali, ini ada Mhm. Kementerian Kesehatan pun buka suara terkait kabar tersebut. Dan berikut cuplikan wawancara produser Simpo TV Syam Haku bersama Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dalam program Bincang Spesial. Berikut laporannya untuk Anda. Ibu Komisioner tadi itu berarti kan apakah masih diagnosa apa memang sudah dikatakan oh ini sudah memang kategorinya depresi seperti itu? Ini kategori depresi, tapi untuk lebih memastikan apakah dia betul-betul depresi atau tidak, artinya untuk menegakkan diagnosis itu harus lakukan wawancara mendalam. Ya. Karena itu kan hanya questionnaire ditanya secara cepat ya, kita hanya mendeteksi oh ada kemungkinan si A, si B ini tergolong mengalami depresi ringan, sedang ataupun depresi berat. Karena ini sebenarnya kajiannya dilakukan secara online, ya, jadi sangat mudah. Kita tinggal meminta rumah sakit vertikal menyampaikan ini kepada seluruh peserta pendidikan dokter spesialis yang adanya, dan ini mengisinya kurang lebih 10-15 menit, jadi tidak lama. Awalnya ini adalah dipicu dari permasalahan perundungan yang terjadi di kalangan peserta pendidikan dokter spesialis, dan kita melihat sejak tadi saya sampaikan sejak tahun lalu kita memberikan kanal pengaduan untuk perundungan ya. Kasus ini masih terus terjadi walaupun sudah ada instruksi Menteri Kesehatan untuk menjaga memastikan jangan sampai perundungan itu terjadi di rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan. Baik, itu tadi adalah statement yang juga sudah disampaikan oleh Siti Nadia Tarmizi bersama dengan produser news kita ada Syam Hakung, yang memang kalau dari statement yang sudah disampaikan ini memang ada sedikitnya 1000-an lebih mahasiswa yang sudah melaporkan bikin form seperti itu. Dan bisa dikatakan mereka ini mengalami depresi. Pengaduannya ini bisa dikatakan karena biaya yang cukup tinggi, tekanan ujian, lalu bullying di lingkungannya seperti itu. Nah, observasi ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk memastikan sebenarnya kondisi titiknya itu sebenarnya di mana gitu loh, saya lihat. Ada pengalaman atau gimana? Betul sekali, Bram. Memang kalau melihat kasus bullying ini kerap terjadi baik di sekolah, kuliah, bahkan ini juga di bagian kedokteran juga mengalami bullying ya. Ini jadi perhatian juga buat pemerintah agar apalagi ini dokter ya untuk merawat, untuk mengobati kalau misalkan mereka menghadapi depresi juga kasihan sekali ya Wira ya. Benar, begitu loh, dan ini kita akan segera tayangkan dalam waktu dekat ya. Pastinya tetap pantau kami di Sinpo TV dalam program Bincang Spesial bersama dengan Syam Hakung nantinya. Nah, masih terkait tentang kekerasan yang juga sering sekali terjadi di Indonesia. Kali ini kasus kekerasan anak ini masih saja terjadi di berbagai daerah di Indonesia, dan hal ini mengundang beragam tanggapan hingga pesan damai yang disampaikan oleh berbagai elemen, berbagai pihak. Dan berikut kutipan pesan damai yang disampaikan oleh founder Merah Putih Leadership Academy, Tito Loho. Bicara mengenai bullying, fenomena yang ada terjadi saat ini sebenarnya merupakan puncak gunung es ya. Kita jarang mengungkap kenapa bullying ini terjadi. Sebenarnya bullying ini terjadi karena ada sikap permisif dari awal, tanpa disadari. Faktor peranan keluarga itu sangat-sangat berpengaruh atas perkembangan tren bullying. Contohnya nih ya,
ketika anak masih kecil dengan keragaman kondisi fisik, suka dikasih julukan, si gembul, ya. Kalau ada kadang-kadang lebih sarkasme lagi si pincang, ya. Nah, ada lagi si kribo, si keriting, si hitam. Mungkin kalau anak itu masih kecil, jadi lucu-lucuan. Tapi tanpa kita sadari, bagi si anak atau bagi lingkungan sekitar, itu sudah menimbulkan suatu tren, suatu kecenderungan, sikap permisif bagi masyarakat kita untuk melakukan pelecehan atau bullying terhadap karakter daripada fisik. Nah, ini kemudian berkembang ke ruang sebelahnya, yaitu kita mengatakan pelecehan atau bullying terhadap non-fisik. Misalnya, kemampuan kecerdasan. Misalnya, mulai lagi terkait dengan logat daripada penuturan kata-kata per daerah. Misalnya kemudian lagi berkembang terhadap yaitu kesenjangan sosial. Nah, sikap-sikap bullying ini, sikap-sikap pelecehan yang permisif dari awal inilah yang sekarang jadi masalah. Kenapa? Karena kecenderungan masyarakat sekarang ini kan semakin ada sosial media, ekspresinya semakin luas. Nah, ini menjadi betul-betul menonjol. Jadi bullying ini menjadi masalah sosial yang sangat-sangat berat sekarang, dan bukan hanya terjadi di anak-anak, di kantor, di ruang publik. Dengan demikian mudahnya masyarakat bisa melakukan pelecehan khususnya secara verbal, bahkan pada tindakan pengucilan misalnya, ya. Nah, kemudian juga penghinaan misalnya. Ini kemudian dapat berimbas kepada friksi fisik sehingga terjadi bentrokan. Jadi bullying ini suatu masalah yang sangat serius di tengah masyarakat kita, dan penyelesaiannya adalah harus keluarga, orang tua, sekolahan, sekolah dasar, bahkan dari PAUD, ya, pendidikan anak usia dini, memberikan suatu pendidikan bahwa janganlah kita melakukan lucu-lucuan yang tadi awal muasal lucu-lucuan tadi, tapi sebenarnya tanpa kita sadari itu merupakan suatu bentuk permisif terhadap penciptaan bullying yang akhirnya menimbulkan karakter untuk membenarkan, membiasakan terjadinya bullying di masyarakat kita. Nah, ini yang perlu kita sadari, dan ini yang harus dilakukan dari awal. Jadi peranan keluarga menjadi sangat sentral, sangat penting untuk mencegah atau mengurangi atau menghindari terjadinya bullying di dalam masyarakat Indonesia. Ya, kalau Mira? kita ngomongin kasus bullying ini gimana ya saya harus menjelaskannya, tapi yang jelas ini PR kita bersama-sama, termasuk kita sebagai seorang wartawan, Sally, dan juga Anda pemirsa dimanapun Anda yang saat ini sedang menyaksikan kita, bahwa ayo laporkan, diingatkan, dikawal kalau misalnya ada saudara, kerabat, keponakan, anak, cucu seperti itu yang mungkin menghadapi bullying seperti ini, karena ini nggak akan baik untuk Betul, karena pembangunan efeknya negara kita. sangat panjang ya Wira ya. Dan memang kalau pemirsa yang mengalami bullying langsung bisa melapor, jangan takut ya, entah takut diejek atau dibanain, langsung lapor saja agar ini juga menjadi pembelajaran juga mungkin bagi orang tua dan lainnya agar diperhatikan soal bullying. Dan soal pesan damai ini saya setuju juga nih Wira, karena hal ini patut dilakukan karena memang semua orang harus tahu kalau bullying ini tidak pantas dilakukan. Betul, jadi sekali lagi yang namanya bullying itu tidak baik. Kalau memang harus sampaikan dengan jelas, clear seperti itu. Karena sekali lagi bangsa kita ini adalah bangsa yang menjunjung adat-adat ketimuran. Ayo kita sama-sama saling menjaga perasaan orang lain, saling menjaga masa lalu seperti itu. Karena tidak semua orang mungkin bisa merasakan atau bisa tertawa dari hatinya seperti itu ya. Oke, sejumlah informasi dan berita lainnya masih kami hadirkan pemirsa. Tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya gak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga.
Ya, terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Menyapa Pagi Simpo TV. Selamat sarapan juga bagi Anda yang Ya. mungkin pagi hari ini sedang siap-siap sarapan, atau justru bagi Anda yang mungkin di wilayah Indonesia Timur dan sedang menyaksikan siaran kita sudah berada di kantor. Selamat pagi aja bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Anda menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV. Nah, berita terakhir, segmen terakhir ini Sally, kita mau ngajak kepada seluruh pemirsa di seluruh tanah air yang sedang menyaksikan tayangan ini lebih berhati-hati kalau punya kendaraan, lebih berhati-hati kalau misalnya rumahnya mungkin itu penjagaannya tidak begitu ketat, atau mungkin Anda yang tinggal di komplek padat penduduk seperti itu. Karena sekali lagi kasus ini bisa saja terjadi kepada Anda, apalagi kalau misalnya Anda sudah lalai dalam menjaga keamanan rumah Anda. Ada kasus apa, Sel? Ini juga ada aksi pencurian ban mobil terjadi di Mall Cepaka Mas, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan kendaraan tersebut berada di parkiran pusat perbelanjaan itu dan kehilangan 3 ban. Iya betul sekali Sally, dalam video yang viral 2 buah ban belakang dan 1 ban depan sebelah kiri raib dicuri. Sementara itu ban diduga tidak berhasil diambil, ini lantaran karena terburu-buru seperti itu. Terlihat kaki mobil yang bannya diambil telah ditopang dengan tumpukan batu bata agar kendaraan tersebut dalam ketinggian yang sama. Kapolsek Kemayoran Kompol Arnold Julius telah membenarkan adanya peristiwa pencurian tersebut. Pihaknya juga langsung melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara. Sejauh ini belum ada laporan polisi yang masuk dari korban. Namun begitu, pihak kepolisian tetap melakukan penelusuran lewat CCTV di lokasi demi mengidentifikasi terduga pelaku. Kasus hilangnya 3 ban mobil jenis LCGC Daihatsu Sigra berwarna hitam dengan nomor plat B2685PZQ tersebut terjadi pada Selasa 8 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Korban diketahui merupakan pengunjung pusat perbelanjaan yang hendak memperbaiki handphone. Pemilik memarkirkan mobil di parkiran lantai 4 pusat perbelanjaan tersebut. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Ya, Wira dan pemirsa memang kaget ya kalau ngeliat berita ini. Ternyata ban juga ikut diambil ya. Kenapa gak sekalian aja Nggak gitu? Ternyata sekalian ban juga mobilnya, dijadiin begitu incaran mungkin juga. kalau saya boleh melihat ini dari sisi psikologis, Sel, Ya. mungkin dia ini itu sedang nervous, terus perutnya sakit karena kan udah panik duluan gitu loh, mules begitu, jadi nggak sempat diambil begitu kan. Betul-betul, Tapi karena sayang aja kenapa yang diambil cuma itunya doang gitu kan. ya, tapi ini tidak mengajarkan juga ya Bapak pemirsa Bener. Simpo TV yang Jangan gampang banget percaya dengan CCTV. Ayo dipastikan lagi kendaraan Anda supaya mungkin Anda bisa beli gitu kan. Tetapi kalau sudah kehilangan ini kan repot juga, diambil cuma 3, 1 doang gitu kan. Iya, dan pastinya untuk Oke. yang mempunyai mobil juga untuk pengamanannya lebih diketatin lagi ya Wira ya, karena memang untuk kejadian seperti ini kita tidak bisa tahu kapan Benar. terjadinya. Ini masih tentang pencurian. Ini kabarnya di suatu wilayah ya di Jakarta. Ini tukang parkir minimarket ini harusnya bertugas menjaga motor agar tidak hilang. Ini malah kehilangan motornya sendiri di Jakarta Timur. Dan peristiwa tersebut menimpa Usmayana, tukang parkir minimarket di Jalan Manunggal 2, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Usmayana kehilangan motor yang diketahui milik adiknya. Masalahnya Usmayana kehilangan motornya saat ia bertugas jadi tukang parkir di minimarket. Berdasarkan informasi, kronologi kehilangan motor bermula saat dirinya hendak ke kamar mandi minimarket usai memarkirkan sepeda motor berjenis Matic Honda Beat. Usai dari kamar mandi, dirinya keluar minimarket dan melihat sepeda motor yang ia bawa sudah raib. Guna mengetahui keberadaan motor itu, ia langsung meminta pertolongan kepada karyawan minimarket untuk menampilkan rekaman kamera CCTV di lokasi kejadian. Setelah mengetahui adanya bukti pencurian, Usmayana mengungkapkan berencana melaporkan kejadian itu ke Polsek Cipayung. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Sally, ini bukannya Cipayung Jakarta Timur dekat rumah kamu Itu ya? Wira, makanya kaget ngeliat berita ini, kok ada ya malah juru parkir yang kehilangan Kok kamu motornya baru sendiri. tahu? Iya, baru tahu juga, ternyata dekat rumah kejadiannya. Ini agak membanggongkan ya pemirsa sekali lagi, tapi kami menyiarkan informasi ini sekali lagi bukan untuk bercandaan, tetapi ini sekali lagi serius kepada Anda karena sekali lagi pemirsa bahwa kita sudah menjaga nih, jangankan kita ini tukang parkir aja yang tugasnya memang menjaga motor, motornya sendiri ini Kehilangan ya? kehilangan, dicuri sama orang. Nah,
Ayo sama-sama dijaga keamanan rumahnya, komplek rumahnya. Kalau memang ada yang mencurigakan silakan laporkan ke RT atau Babinsa atau kepolisian setempat Betul. agar kondisi ini tidak terjadi. Ya memang kita harapkan kejadian seperti itu tidak terjadi ya Wira, karena memang sejak dari Lebaran ini angka kriminalitas ini meningkat ya Wira ya. Kami harapkan juga untuk para kepolisian dan masyarakat lebih waspada lagi untuk di lingkungan sekitarnya. Betul sekali ya. Pasang CCTV, pastikan keamanan. Ayo siagakan lagi untuk siskamlingnya. Saya Wira Ananta. Saya Sally Sregar. Pamit undur diri dari layar kaca Anda. Tetap bersama kami di Sinpo TV. Jangan lupa saksikan Menyapa Pagi dari Senin sampai dengan Jumat. Dari jam 6 sampai dengan jam 7 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Kami pamit ya. Tetap sebarkan cinta dan semangat terbaik untuk orang di samping Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.